Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 7F Manajemen Malam yang akan membahas kasus corona pada perusahaan travel. Mengenai kasus corona atau yang biasa kita sebut sebagai COVID-19, ini memberikan dampak buruk pada usaha-usaha yang sedang berjalan. Sebenarnya tidak hanya pada perusahaan travel aja sih, banyak usaha yang mengalami atau mendapatkan dampak negatif dari COVID-19 ini. Salah satu dampak negatif yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19 ini yaitu adanya pemotongan gaji pada karyawan. Bahkan Kementerian Ketenagakerjaan saja belum bisa memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada perusahaan yang melakukan pemotongan gaji pada karyawannya. Akhirnya pada kasus corona di perusahaan travel ini, agen travel terpaksa melakukan pemotongan gaji pada seluruh karyawan tetap mereka. Pemotongan gaji tersebut diberlakukan sementara mengikuti imbauan pekerjaan dari rumah atau yang orang biasa sebut WFH, mengikuti kebijakan dari pemerintah di daerahnya masing-masing. Dari kasus corona di perusahaan travel, ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan dibahas oleh teman saya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pendapat Anda tentang pemotongan gaji bagi karyawan pada masa COVID-19? Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh teman saya Esuci Syafitri. Yang kedua yaitu, apa tindakan yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk menangani kasus ini? Pertanyaan ini akan dibahas oleh teman saya Siti Nuraini. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu dari kasus di atas. Kasus corona di perusahaan travel. Ada 4 faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi. Nah, pertanyaan ini akan dibahas oleh teman saya Muhammad Faris. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jika Anda seorang entrepreneur, apa usaha yang pantas dijalankan pada masa COVID dan bagaimana tips agar pekerja tetap bisa diberi gaji walaupun keuntungan sedang menurun? Pertanyaan ini akan dijawab oleh teman saya Indah Permatasari. Pertanyaan yang terakhir yaitu, jika Anda seorang pengusaha, apa peraturan yang diberlakukan bagi pekerja yang melakukan pekerjaannya dari rumah atau WFH sehingga Anda tetap memberikan gaji yang layak? Pertanyaan ini akan dijawab oleh teman saya Dwi Urtari Ramadhani. Untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut, langsung saja kita simak video berikut ini. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut saya, mengenai pemotongan gaji bagi karyawan pada masa COVID-19 lebih baik dilakukan dibanding pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Namun, hal tersebut dilakukan dengan cara yang tepat seperti dengan melakukan perundingan antara perusahaan dengan pekerja harus dilakukan terlebih dahulu agar mendapatkan kesepakatan bersama yang baik dan tepat, serta tidak terjadinya perselisihan hak. Jadi, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini. NPM saya 1805160094. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu dalam masa pandemi, pemerintah berupaya memberikan perlindungan terhadap pekerja maupun pengusaha, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang tentang perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Pada bagian tersebut diatur dengan, bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing, guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja tidak masuk kerja. Dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris, NPM 1805160074. Di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 3. Ada 4 faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi. Yang pertama itu ada tingkat biaya hidup, yang dimana keadaan ekonomi atau biaya hidup merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pemberian kompensasi. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu pemberian kompensasi harus berdasarkan atas keadaan ekonomi saat ini. Yang kedua itu ada produktivitas kerja karyawan. Produktivitas kerja karyawan akan mempengaruhi tingkat kompensasi yang diberikan. Apabila produktivitas kerja karyawan dianggap baik dan memuaskan, maka perusahaan tidak akan segan-segan untuk memberikan kompensasi yang lebih besar. Yang ketiga itu ada tingkat kemampuan perusahaan, yaitu di mana pemberian kompensasi akan tergantung kepada kemampuan perusahaan itu sendiri untuk membayarnya.
Perusahaan berskala besar atau punya reputasi bagus tentu bisa memberikan kompensasi yang besar bagi karyawan, seperti gaji, berbagai tunjangan kesejahteraan, dan fasilitas lainnya. Yang terakhir itu ada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimana dengan semakin baik sistem pemerintahan, maka makin baik pula sistem perundang-undangan termasuk di bidang perburuan atau karyawan atau ketenagakerjaan. Peraturan ini sangat penting agar para pengusaha tidak berlaku sewenang-wenangnya dalam menetapkan besarnya upah bagi karyawan. Pemerintah sangat berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenangnya. Sekianlah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Indah Permatasari, NPM 1805160105. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 yang pertanyaannya, jika Anda seorang entrepreneur, apa jenis usaha yang pantas Anda jalankan pada masa COVID-19? Uraikan alasan Anda memilih usaha tersebut dan apa tips Anda agar pekerja Anda tetap diberi gaji walau keuntungan mungkin akan berkurang pada masa COVID-19 ini. Menurut saya, jenis usaha yang pantas saya jalankan pada masa COVID-19 yaitu jenis usaha makanan dan minuman yang dipasarkan secara online. Jenis makanan yang dipasarkan berupa makanan sudah jadi dan makanan yang belum jadi, seperti frozen food dan sayur segar. Untuk jenis minuman berupa minuman segar dan minuman untuk kesehatan imun tubuh, seperti jamu. Alasan saya memilih usaha tersebut merupakan jenis usaha yang banyak diminati oleh konsumen, di mana pada masa COVID-19 ini yang diperlukan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga menjaga kesehatan imun tubuh. Sehingga bisnis tersebut dapat berguna untuk banyak orang. Dengan dipasarkan secara online, dikarenakan untuk memudahkan konsumen tanpa harus keluar-keluar rumah di masa pandemi saat ini. Tips agar pekerja tetap diberi gaji. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Apabila produktivitas kerja karyawan baik dan memuaskan, maka akan mendapatkan gaji sesuai produktivitas kerjanya. Dan produktivitas kerja yang baik juga dapat menciptakan produk-produk yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Yang kedua, menggunakan kontrak kerja terhadap karyawan dan tenaga kerja eksternal. Tenaga kerja eksternal merupakan pekerja dari luar yang dibayar untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan khusus atau biasa disebut dengan karyawan tidak tetap. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Utari Ramadhani, NPM saya 1805160111. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 yang soalnya adalah, jika Anda seorang pengusaha, apa peraturan yang Anda berlakukan bagi pekerja Anda yang melakukan kerja di rumah atau WFH, sehingga Anda tetap akan memberikan gaji yang layak kepada pekerja Anda dan pekerja Anda tetap betul-betul bekerja walaupun di rumah? Jawabannya adalah, yang pertama, karyawan atau pekerja tetap menyelesaikan segala tugas sebaik-baiknya yang diberikan oleh perusahaan. Artinya, walaupun diharuskan mengerjakan pekerjaan dari rumah, kita harus bertanggung jawab menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, karyawan atau pekerja melakukan pekerjaan tepat deadline dengan sebaik-baiknya. Artinya, jangan menunda-nunda pekerjaan yang sudah diberikan oleh perusahaan, yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai karyawan. Yang ketiga, karyawan atau pekerja menerima gaji dan kompensasi sesuai kesepakatan bersama dengan perusahaan. Dikarenakan menyelesaikan pekerjaan dari rumah terlebih dahulu, perusahaan dan pekerja harus membuat kesepakatan bersama tentang upah atau gaji yang diberikan. Yang keempat, karyawan atau pekerja wajib mengerjakan evaluasi pekerja per hari. Digunakan untuk mengevaluasi kinerja per hari. Apakah kinerja meningkat atau semakin menurun? Yang kelima, karyawan atau pekerja tetap menjaga etika jika ada pekerjaan yang harus dilakukan secara virtual. Misalnya, ada pekerjaan yang harus dilakukan secara virtual, contohnya meeting atau memfollow up konsumen kita, harus tetap menjaga etika baik untuk kesejahteraan perusahaan. Sampai sini, apabila saya melakukan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.